Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kami, yaitu analisis rendahnya motivasi belajar terhadap siswa SMP setelah pembelajaran daring. Oke, anggota kelompok kami itu yang pertama ada Adelia Puspitayu, lalu yang kedua ada Amanda Syafrinaya, dan yang ketiga ada Nandira Syifa Fauzia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Adel. Oke, baik. Terima kasih kepada Amanda. Untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan yang di mana pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan diterapkannya sistem pembelajaran daring secara mendadak untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Meskipun menjadi solusi sementara yang relevan di tengah krisis, sistem ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan menurunnya motivasi belajar siswa, khususnya di tingkat SMP. Motivasi belajar sendiri ini merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan akademik pada siswa. Eh, Beberapa faktor penyebabnya yaitu meliputi minimnya interaksi langsung dengan guru dan teman sebaya, keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan internet, serta suasana belajar di rumah yang tidak mendukung. Selain itu, metode pembelajaran yang cenderung satu arah dan kurang bervariasi membuat proses belajar terasa monoton dan membosankan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya keterlibatan aktivitas siswa atau aktif pada siswa dalam kegiatan belajar serta ketidaksiapan mental maupun teknis dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan. Sebagai solusi diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kreatif seperti penggunaan model pembelajaran learning yang menggabungkan metode daring dan tatap muka serta pemanfaatan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan observasi. Nah, data ini dikumpulkan melalui analisis dokumen seperti jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa SMP dalam konteks pembelajaran daring dan juga observasinya. Nah, analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk menjamin keabsahan datanya itu sendiri, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validasi serta reliabilitas temuannya. Nah, hasil dan pembahasan kami di sini, hasil analisis dokumentasi dan observasi itu menunjukkan bahwa rendahnya motivasi belajar siswa SMP ini setelah masa pembelajaran daring disebabkan oleh 2 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi kejenuhan karena terbatasnya interaksi sosial. Lalu ada kurangnya minat akibat metode penyampaian materi yang monoton, serta kesulitan memahami pelajaran tanpa bimbingan langsung dari guru tersebut gitu. Jadi pembelajaran daring dalam waktu lama itu membuat siswa tuh kadang merasa terasing gitu dan kehilangan semangat buat belajar mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada dari faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal ini mencakup lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif biasanya. Nah, keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan gitu. Nah, lalu ada kurangnya dukungan dari orang tuanya juga. Nah, biasanya gangguan di rumah, terus akses perangkatnya mereka yang terbatas, serta minimnya pendampingan membuat siswa tuh ngerasa semakin sulit gitu untuk fokus dan termotivasi dalam belajar daring bagi mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, menurut penelitian ini, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada rendahnya motivasi belajar siswa SMP setelah mengikuti pembelajaran online karena adanya COVID-19. Nah, sistem pembelajaran online ini membuat siswa menjadi kurangnya interaksi sosial, kurang minat belajar karena metode penyampaian materi yang
cukup monoton dan kesulitan untuk memahami materi tanpa bimbingan langsung dari guru. Nah, sementara itu, tidak semua siswa merasa nyaman dengan sistem pembelajaran dari rumah yang dikarenakan lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif. Terus keterbatasannya akses terhadap teknologi dan jaringan internet, serta kurangnya dukungan dari orang tua sehingga membuat siswa ini kehilangan semangat dan minat dalam proses pembelajaran karena beberapa faktor tersebut yang mengakibatkan penurunan prestasi belajar secara keseluruhan. Next slide. Lalu di sini ada saran untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama itu guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang dimana beberapa contoh metode ini itu termasuk permainan edukatif, penggunaan media mungkin bisa dari penggunaan media visual dan pendekatan blended yang menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Nah, selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi dan motivasi anak selama proses pembelajaran di rumah. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman orang tua juga dan keterlibatan mereka dalam membantu anak belajar. Selain itu, siswa di daerah yang terpencil mungkin bisa lebih diharapkan memiliki akses ke perangkat dan teknologi dan jaringan internet yang lebih memadai yang harus diberikan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, dengan kerjasama yang baik antar guru, orang tua, dan institusi pendidikan, diharapkan motivasi belajar siswa kembali meningkat dan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih efisien. Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.